Indonesia dalam bahaya besar. Sekitar akhir tahun 99 atau awal tahun 2000, diadakan rapat orang-orang Tionghoa di Universitas Atmajaya, kawasan Semanggi, Jakarta, yang diprakarsai oleh Mokhtar Riyadi dan anaknya James Riyadi. Inti dari rapat tersebut adalah bahwa penduduk di Cina daratan sudah mencapai hampir 2 miliar orang dan membutuhkan suatu negara untuk dijadikan kolonisasi. Strateginya adalah membuat kompleks perumahan sepanjang bibir pantai Laut Jawa. Fungsinya supaya mudah menyelundupkan barang, dan yang paling penting adalah menyelundupkan orang dari Cina daratan melalui laut langsung ke bawah kolong rumah-rumah mereka yang berada di bibir pantai. Rumah-rumah tersebut juga berguna sebagai basis pertahanan bila terjadi kerusuhan nanti. Mereka bisa langsung melarikan diri ke laut dengan speedboat yang standby di kolong rumahnya. Perhatikanlah dan lihatlah bentuk perumahan di Pluit, Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, Ancol. Berubah Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal tentang presiden harus pribumi asli, diganti. Cukup hanya dengan syarat bahwa yang penting presiden harus berkewarganegaraan Indonesia, tidak harus pribumi asli. Baru-baru ini, Jawa Pos merilis berita bahwa Indonesia harus waspada karena ada 200 juta tenaga kerja asing asal Tiongkok yang akan masuk ke negara kita. Ya, 200 juta orang. Jadi sebenarnya Jokowi itu siapa bagi orang Cina? Dengan merancang Jabodetabek menjadi megapolitan dengan bantuan 5 pengembang besar, Agung Sedayu, Agung Podomoro, Sumarekon, Lipo Group, dan Sinarmas, mereka membangun apartemen Rusunami dan Rusunawa. Kemudian apartemen Rusunami dan Rusunawa diisi oleh orang-orang Tionghoa, dan tinggallah orang pribumi jadi babu, satpam, OB, dan supir. Semua bukti menyatakan kebenaran pernyataan ini. Apalagi setelah Ahok merencanakan penggusuran 130 titik pemukiman pribumi di DKI Jakarta. Program ini juga dimuluskan oleh Jokowi dengan langkah-langkah nyata yang lebih besar. Memiskinkan rakyat Indonesia dengan berbagai cara, bekerja sama dengan pemerintah Cina dalam segala bidang, dan menggantikan peran Amerika di Indonesia selama ini, dan menjual atau menggadaikan aset-aset nasional Indonesia yang vital kepada pihak Cina. Jokowi secara sengaja membuat ekonomi dan politik Indonesia carut-marut untuk membuat pribumi semakin hancur berantakan, banyak pengangguran, dan jumlah orang miskin semakin besar. Orang semacam Ahok bukanlah tanpa sengaja untuk membuat kebijakan serta bertingkah laku yang memuakan, karena dia ingin memancing amarah pribumi agar rencananya segera terlaksana. Sekarang terserah bangsa ini melawan atau membiarkan angkara murka merajalela. Ninjing melaporkan dari Beijing.